Hello football lovers. Kali ini ada segmen baru Spasi Football Moment Official. Seperti apa pembahasan kali ini? Yuk kita simak bersama-sama, gengs. Gagal lolos ke Liga Champions bikin rencana transfer Arsenal berantakan. The Gunners sulit mewujudkan target finish di 4 besar dan hal itu bisa merusak rencana transfer mereka merekrut nama-nama besar. Dampak penampilan buruk Arsenal lawan Tottenham Hotspur dan Newcastle United diyakini sangat panjang. Tentu saja masih ada peluang kecil bagi Arsenal untuk lolos ke Liga Champions, tetapi mereka harus mengalahkan Everton pada Minggu 22 Mei esok dan berharap Norwich City yang sudah terdegradasi bisa mengalahkan Tottenham. Mikel Arteta telah memberitahu timnya bahwa mereka harus siap untuk mengambil keuntungan dari kesalahan apapun yang dilakukan oleh Spurs. Tetapi jauh di lubuk hatinya ia tahu bahwa peluang Arsenal untuk finish keempat sudah berakhir menyusul kekalahan beruntun yang menyakitkan itu. Jika hasil berjalan seperti yang diharapkan, akhir pekan ini Arsenal akan finish di urutan kelima dan kembali ke Liga Eropa musim depan setelah setahun absen dari kompetisi tingkat kedua Eropa. Itu jauh dari kegagalan mengingat The Gunners telah finish di urutan ke-8 selama 2 musim terakhir di Liga Premier Inggris. Namun karena telah absen begitu lama dari Liga Champions, jelas kekecewaan di kubu mereka belum berakhir. Tetapi apa yang akan terjadi pada rencana transfer musim panas Arsenal jika mereka gagal finish di 4 besar? The Gunners menghabiskan lebih banyak uang daripada tim Liga Premier lainnya selama jeda transfer tahun lalu, mendatangkan 6 pemain baru dengan biaya total mencapai 145 juta pound sterling. Dan mereka berencana kembali aktif di bursa kali ini dengan Arteta ingin melanjutkan pembangunan skuadnya yang telah berlangsung sejak ia pertama tiba di klub pada 2019 sebagai pengganti Unai Emery. Tujuan utamanya adalah memperkuat lini depan. Arteta belum merekrut satupun penyerang sejak bertugas di Arsenal. Namun pastinya itu hal yang ingin dilakukannya pada bursa transfer mendatang. Gabriel Jesus adalah target prioritas dan pembicaraan telah berlangsung dengan perwakilan pemain asal Brazil itu belakangan ini. Penyerang serba bisa itu hanya memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya di Manchester City dan dengan kedatangan Erling Haaland untuk musim depan, maka raksasa Liga Premier itu tidak akan menghalangi kepergian Jesus jika ia memutuskan untuk hengkang. Agen Jesus juga menegaskan bagaimanapun bahwa ada 6 klub lainnya yang juga tertarik pada Jesus dan beberapa diantaranya akan bermain di Liga Champions musim depan. Jadi jika Arsenal hanya bisa menawarkan sepak bola Liga Eropa kepada sang pemain berusia 25 tahun, itu bisa menjadi masalah. Namun The Gunners diyakini masih akan berusaha keras untuk mendatangkan Jesus musim panas ini bahkan jika mereka gagal finish di 4 besar. Sementara Arsenal tidak akan memiliki pendapatan sebesar mereka bermain di Liga Champions. Rencananya tetap untuk berinvestasi dalam tim dan untuk melanjutkan kemajuan yang mereka yakini telah mereka buat selama setahun terakhir. Memang bahkan jika mereka memenangkan perburuan transfer Jesus, mereka masih bakal mengincar nama-nama penyerang lain karena Alexander Lacazette dan Eddie Nketiah akan pergi dengan status bebas transfer ketika kontrak mereka masing-masing berakhir musim panas ini. Dominic Calvert-Lewin dari Everton telah menjadi target jangka panjang, sementara masih ada minat pada Tammy Abraham dari AS Roma dan Jonathan David dari Lille. Arsenal juga telah dikaitkan dengan Darwin Núñez di Benfica, tetapi dengan begitu banyak klub yang mengincar pemain Uruguay itu tanpa bermain di Liga Champions akan sulit untuk merayunya. Meskipun demikian, ada tekad di Arsenal untuk memenuhi keinginan Arteta agar bisa membawa tim kembali bangkit. Klub sadar bahwa skuad perlu ditingkatkan dan diperdalam. Dengan adanya persaingan di Eropa musim depan dan keputusan tidak berinvestasi selama jeda Januari, berarti ada uang untuk dibelanjakan musim panas ini. Bahkan tanpa pemasukan dari Liga Champions, setidaknya 1 gelandang baru diperkirakan akan tiba dan pembicaraan telah berlangsung dengan perwakilan dari Leicester City, Youri Tielemans, tentang kemungkinan pindah ke London Utara. Tielemans hanya memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya di Leicester dan menarik perhatian beberapa klub di seluruh Eropa. Arteta sangat ingin mendaratkan pemain berusia 25 tahun itu. Tiadanya sepak bola Liga Champions bisa menjadi faktor krusial karena pemain asal Belgia itu dipahami sangat ingin bermain di kompetisi nomor 1 Eropa. Ruben Neves dari Wolverhampton Wanderers adalah pemain lain yang diincar Arsenal dan pemain internasional Portugal itu diperkirakan akan meninggalkan Molineux pada akhir musim ini. Fullback baru juga masuk radar Arsenal selama beberapa bulan datang dan ada beberapa laporan dari Italia bahwa Arsenal hampir menyetujui kesepakatan untuk Aaron Hickey dari Bologna.
Di tempat lain, masa depan William Saliba akan diputuskan dalam beberapa minggu mendatang. Pembicaraan antara Arsenal dan perwakilan Saliba akan dipercepat di akhir musim karena klub mempertimbangkan apakah dia akan dipertahankan di klub musim depan. Bek tengah itu belum membuat satupun penampilan kompetitif untuk The Gunners sejak didatangkan dari Saint Etienne pada musim panas 2019. Ia sekarang hanya memiliki 2 tahun tersisa di kontraknya dan baru saja menikmati musim yang luar biasa dengan status pinjaman bersama Marseille dengan penampilannya yang membuatnya dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Ligue 1 tahun ini. Jadi Arsenal menghadapi keputusan besar ketika menyikapi pemain berusia 21 tahun itu pada musim panas ini karena mereka tidak ingin pemain yang didatangkan senilai 27 juta pound sterling 3 tahun lalu memasuki tahun terakhir kontraknya secara cuma-cuma. Namun, finish di luar 4 besar tidak akan mempengaruhi pemikiran mereka. Faktanya Arteta perlu merotasi lebih banyak pemainnya musim depan selama memulai awal kampanye Liga Eropa, dan itu bisa memberi peluang bagi Saliba untuk tampil. Sekalipun jika ia bertahan dan memulai musim di belakang Ben White dan Gabriel Magalhaes sebagai pilihan utama. Namun jika Arsenal tidak finish keempat akhir pekan ini, mereka akan mencari tambahan dana untuk rencana transfer mereka dengan menjual beberapa pemain, terutama mereka yang telah menghabiskan 12 bulan terakhir dengan status pinjaman. Matteo Guendouzi akan bergabung dengan Marseille secara permanen, sementara Konstantinos Mavropanos akan bertahan di Stuttgart. Arsenal akan menerima sekitar 15 juta pound sterling untuk keduanya. Pembicaraan juga akan dilakukan dengan Fiorentina mengenai Lucas Torreira yang telah menikmati musim yang bagus di Florence, sementara Udinese tertarik untuk membuat peminjaman Pablo Mari menjadi permanen dan Hector Bellerin diperkirakan akan bergabung dengan Real Betis. Nah, itulah tadi pembahasan Spasi Football Moment kali ini, gengs. Jika ada request, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya, gengs. See you!